Merdeka! 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 Bapak Ibu Jemaat GKP Jati Asih yang terkasih, pada sore menjelang malam hari ini kita akan melaksanakan kebaktian peringatan kemerdekaan ke-76 tahun Republik Indonesia dengan tema Mengisi Kemerdekaan adalah Panggilan Kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Hari ini, Selasa 17 Agustus 2021, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Perayaan kemerdekaan seharusnya bukan hanya berisi peringatan tentang kisah silam perjuangan melawan penjajah, melainkan menjadi ruang evaluasi bersama sejauh mana kita sudah mengisi kemerdekaan yang telah dianugerahkan bagi bangsa kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama beribadah dengan penuh syukur dan membuka hati bagi firman Tuhan, agar kita dapat menghayati panggilan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Mari Bapak Ibu kita memulai ibadah dengan menyanyikan KJ nomor 10. Bapak Ibu saudara sekalian dan anak terkasih, kita memasuki kebaktian Hari Kemerdekaan Indonesia dengan mengingat bahwa pertolongan kita memasuki Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia ialah di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dari Allah beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 8. Sebagai nas pembimbing dalam kebaktian saat ini. Mari kita sambut nas pembimbing tadi dengan menaikkan pujian dari KJ nomor 379 yang mau dibimbing oleh Tuhan.
Mari kita mempersiapkan dasar firman Tuhan dalam kebaktian perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dari kitab Surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ke-17. Dengan tema kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mengisi kemerdekaan adalah panggilan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan membaca Alkitab, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, yang maha kasih melalui Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang sama tidak pernah meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Kami selaku bangsa Indonesia, ya Allah, kembali Tuhan layakan dan sebagai pribadi dapat mengingat bagaimana para perjuangan pahlawan di masa-masa lalu, 76 tahun sudah Tuhan bangsa Indonesia merdeka. Saat ini kami kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan bagaimana untuk merdeka dalam berbagai ketakutan kami, merdeka untuk kami juga merespon panggilan hidup kami sebagai orang percaya, dan kami mau sebagai bangsa Indonesia yang tangguh dan tumbuh di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami terus berkarya dalam nama Tuhan. Kami sebelum mendasari firman Tuhan, kami mau mendasarinya juga dengan doa, ya Allah, kepada Engkau untuk memberkati baik perlengkapan elektronik dan hamba-Mu, dan untuk setiap kami pribadi yang mendengarkannya, baik hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran firman Tuhan, dan kami mau Tuhan pakai untuk mengisi kemerdekaan sebagai panggilan hidup kami selaku umat percaya. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita baca dan mendengarkan firman Tuhan, Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat ke-17, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Jangan Melupakan Tuhan Dalam Perencanaan. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang dimiliki demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Merdeka, Bapak Ibu, saudara sekalian. Merdeka. Merdeka. 76 tahun sudah bangsa Indonesia dilayakkan dan diberikan kesempatan merdeka oleh Tuhan. Dan kesempatan saat ini kita memiliki tema mengisi kemerdekaan adalah panggilan kita, mengisi kemerdekaan. Wah, mengisi itu seperti aktivitas yang sebenarnya bingung nih, mau ngapain ya? Harus apa ya dalam kegiatan mengisi kemerdekaan? Apalagi dengan tadi, seperti dalam pembukaan, bagaimana kemerdekaan itu tidak hanya mengingat perjuangan pahlawan masa lalu. Akan sulit. Saat itu betul kita dijajah oleh kolonialisme. Lalu bagaimana saat ini? Bagaimana selaku umat percaya dapat mengisi kemerdekaan? Nah, ada satu ilustrasi dikisahkan. Ada dua orang pekerja yang biasanya mereka memiliki tugas untuk mempresentasikan satu proyek, atau dalam kategori mereka dua orang tersebut harus memenangkan tender. Wah, mereka mempersiapkan setiap bahan,
mereka melakukan studi banding dan melakukan perkiraan secara ekonomi. Pertama kali mereka presentasi, mereka berhasil dan perusahaan mereka memperoleh laba yang banyak. Kedua kali dua orang tersebut dapat kesempatan yang sama oleh perusahaannya untuk membawa satu proyek lagi. Dua orang sahabat ini menang sekali lagi dan memperoleh banyak sekali keuntungan yang dibawa bagi perusahaannya. Karena dua kali sudah menang, perusahaan kembali percaya kepada dua orang sahabat ini. Dalam ketiga kalinya, mereka terus mengisi proyek, mengisi kesempatan untuk melakukan upaya memenangkan tender. Berhasil dua orang sahabat ini. Mereka luar biasa secara tim. Mereka dapat mempersiapkan bahan, mereka mempersiapkan segala halnya dengan teliti dan sangat-sangat luar biasa. Nah, satu ketika di proyek keempat, di tender keempat, perusahaan hanya meminta kepada satu orang saja. Satu orang misalkan sebut, kamu bawa ya satu tema, satu proyek kami. Si A menjawab, ya kok saya sendirian, kan saya tidak mampu, apalagi proyek ini akan membawa banyak orang di belakangnya. Kalau proyek ini gagal, mungkin ada 100 atau lebih 100 orang yang mungkin tidak memiliki penghasilan, kata si A. Kemudian si perusahaan, ya nggak mau tahu, kami kan meng-hire kamu, kami kan mau kamu bisa lebih baik lagi, kami sudah menggaji kamu bisa dong, seperti itu. Si A bingung Bapak sekalian, dan kemudian secara pribadi di proyek pertama yang kedua dan yang ketiga dia lupa untuk sebelumnya berdoa. Yang keempat, ketika dia takut, ketika dia bingung, dia menghampiri satu orang rohani, misalkan seorang pendeta, dan dia menceritakan pokok-pokok doanya kepada pendeta tersebut. Pak, gimana ya, saya dipercayakan untuk memenangkan satu tender, dan tender itu ada lebih dari 100 orang, Pak. Jika berhasil. Kemudian Bapak sekalian, pendeta itu bilang, loh, kan kamu, bukannya saya sudah dengar, sudah orang yang berhasil. Proyek pertama, kedua, dan ketiga berhasil. Kenapa kamu saat ini ragu? Kenapa saat ini kamu takut? Iya Pak Pendeta, misalkan seperti itu. Saat ini saya sendirian, biasanya saya dengan si B, saya kurang percaya diri saat ini. Oh, kalau begitu kita sama-sama berdoa. Mereka berdoa dan kemudian dalam singkat cerita, si A kembali memenangkan tendernya. Dalam tender yang keempat, dia menang. Dan kemudian perusahaan sangat senang karena perusahaan tersebut memenangkan dan meraih laba atau keuntungan yang cukup banyak. Sekali lagi perusahaan tersebut mempercayakan kepada si A di proyek kelima. Dan dia memiliki tugas, kalau dia berhasil, dia menjadi kepala cabang. Akan tetapi dia bergumul di proyek keempat ini, dia dapat tugas untuk versus dengan sahabatnya si B. Si A kemudian kembali bingung. Apa sih kehendak Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Maka dia kemudian mencari sosok rohani dalam arti seorang pendeta. Kemudian dia bertanya bagaimana. Kemudian pendeta tersebut menceritakan apa yang disebut kehendak Tuhan, dijelaskan cukup jelas oleh pendeta tersebut. Nah, berbicara kehendak Tuhan perlu dicari melalui hubungan, relasi yang baik, keintiman secara pribadi dengan Tuhan untuk dapat memenangkan berbagai tantangan, memenangkan berbagai tekanan atau pressure lainnya. Seorang percaya harus bersekutu, memiliki keintiman, dan hidupnya diisi dengan kepercayaan. Dan seorang tersebut berani, dinyatakan oleh seorang pendeta tersebut. Dia pede dan akhirnya dia menang menjadi kepala pusat setelah mengalahkan dari sahabatnya. Nah, tentu berbicara proyek atau berbicara ilustrasi ini diingatkan kembali bahwa apa yang menjadi panggilan kita sebagai pribadi, kalau ilustrasinya sebagai salah satu perusahaan, kita mungkin dalam hal instansi, mungkin wira swasta, mungkin bahkan di pengabdi kepada negara, dan
bisa juga sebagai pelajar. Ada banyak challenge atau tantangan atau bahkan yang membuat kita menjadi takut, kita menjadi kurang percaya diri. Lalu bagaimana mengisi kehidupan? Wah, itu kan baru mengisi kehidupan. Nah, berbicara mengisi kehidupan itu satu tali yang sama dengan mengisi kemerdekaan. Seperti halnya dalam kitab atau surat Yakobus pasal 4 ini yang di ayat 13 sampai ke 17, di mana penulis sedang mengingatkan bagi orang-orang Yahudi diaspora atau Yahudi yang sedang merantau di luar dari Israel secara peta. Mereka yang dibacaan kita Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ke 17, mereka adalah pribadi lepas pribadi yang dirantau atau di negeri orang. Nah, kalau kita baca tadi di ayat ke-13, jadi secara sekarang hai kamu yang berkata, nah ini mereka ini atau kamu itu kategori orang-orang rantau atau Yahudi diaspora. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Dijelaskan oleh penulis surat Yakobus ini, orang-orang Yahudi diaspora ini berangkat bisa secara mereka nomaden atau berpindah benar-benar karena konsep berdagang gitu. Oh, di sana sedang membutuhkan apa yang menjadi komoditi atau barang-barang yang ingin saya jual. Diceritakan mereka pergi ke kota Anu, ke manapun tanpa melalui doa, tanpa mengisi hidup mereka dengan berserah kepada Tuhan. Seperti tema yang diberikan oleh LAI, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Tetapi orang-orang Yahudi diaspora ini, orang Yahudi yang merantau ini lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Dan bahkan kalau dibaca di ayat yang ke-15, dikatakan di ayat ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya itu ada komunikasi dengan Tuhan ketika mau menjalani atau menapaki hidup di tengah-tengah perantauan. Mereka Yahudi diaspora harus mengandalkan Tuhan untuk mengisi kehidupan mereka. Itu juga dalam hal kita selaku bangsa Indonesia, mengisi kemerdekaan adalah panggilan hidup kita. Seperti bacaan di Yakobus pasal 4, kita diingatkan penting sih mencari untung, penting sih ada profit atau laba, tapi tidak lupa untuk mengandalkan Tuhan. Sebagai apapun kurikulum vitae kita, apapun prestasi kita, ingat Tuhan, ingat relasi dengan Tuhan, dan ketika kita bersama dengan Tuhan, apapun tantangannya, kita bisa kuat, kita bisa dimampukan oleh Tuhan. Seperti nas pembimbing yang tadi sama-sama kita dengar dan bacakan, dikatakan di Yesaya pasal 55 ayat 8, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini dalam nas pembimbing dalam kebaktian kita mengingat kemerdekaan Indonesia yang ke-76, rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik. Tetapi rancangan kita sebaik apapun, pengaturannya, kalau tidak bersama dengan Tuhan, itu kita akan mengalami kesulitan. Seperti hal dalam ilustrasi si A misalkan. Proyek pertama, proyek kedua, ketiga berhasil, akan tapi proyek keempat mengalami kesulitan, dan kemudian kelima pun mengalami kesulitan tanpa bersama dengan Tuhan. Nah, dalam Yakobus pasal 4 ini, ayat 13-17 diingatkan untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk bersama dengan Tuhan. Mengapa? Karena dikatakan di ayat ke-16 dalam Yakobus pasal 4 ayat ke-16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi memegahkan karena kemampuan, karena kurikulum tadi vitae-nya, ataupun banyak prestasinya dianggap bermegah. Orang-orang Yahudi diaspora pada bacaan dalam Yakobus pasal 4 ini. Kita pun begitu sebagai pribadi yang merantau, baik dari mungkin Medan dan juga dari Ambon, ataupun dari manapun. Kita pun adalah perantau di dunia ini tentunya. Kita merantau dan dipercayakan oleh Allah menjadi berkat bagi sesama. Nah, dikatakan di ayat ke-16 itu adalah salah. Nah, dalam bahasa Yunani-nya kata salah itu berbicara ponera.
Ponera dalam bahasa Yunaninya di ayat ke-16 atau dalam bahasa New International Version berbicara evil. Jadi kalau kita sebagai pribadi mengandalkan kecongkakan kita, tadi peonora dalam bahasa Yunaninya, dalam NIV dijelaskan evil. Kalau kita mengandalkan kecongkakan. Jadi seperti nas membimbing, andalkan Tuhan, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa mengingatkan kita. Begitu juga sekali lagi dalam kemerdekaan Indonesia. Apapun tantangannya, kan kita dulu mengingat perjuangan bangsa Indonesia, bambu runcing bisa mereka lalui. Kita pun saat ini memang kalaupun tidak dijajah oleh kolonialisme, kalaupun tidak ada kekerasan, kita mengalami pergumulan atas pandemi ini. Kita harus bisa berjuang tidak hanya pribadi, juga keluarga dan termasuk jemaat seperti yang kita lakukan dalam ibadah secara daring saat ini. Kita mematuhi hal-hal yang terbaik. Itu bagian panggilan kita untuk mengisi kemerdekaan. Dan utamanya kalau kita kan itu misalkan dulu itu mah teori atau disebutnya hanya hal-hal kepentingan ekonomi, misalkan untuk menjatuhkan Amerika Serikat, konspirasi, teori konspirasi seperti itu. Tapi kita harus mendengar apa yang menjadi ajakan bersama dalam hal baik dari WHO maupun pemerintah. Kalau kita cuek seperti yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat ke-17 dalam bacaan kita yang terakhir, dikatakan Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dalam hal mengisi kemerdekaan, panggilan kita selaku umat percaya melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di dunia saat ini. Kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini itu salah satu tatanan dari Allah. Atau dalam tadi bacaan Nas Pembimbing itu rancangan dari Tuhan. Kalau kita cuek baik secara protokol kesehatan maupun hal-hal lainnya, kita berbuat dosa. Sekalipun kita tidak secara sosial, tidak secara tubuh misalkan. Tapi kalau kita tidak menjaga protokol kesehatan, tadi dikatakan Yakobus pasal 4 ayat ke-17, kita dianggap berdosa karena kita sebagai pribadi tidak tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Untuk mengisi kemerdekaan, sekali lagi tema kita mengisi kemerdekaan adalah berbuat baik. Berbuat baik tapi tidak dengan salah atau dengan kecongkakan seperti yang dijelaskan. Kita tidak boleh dalam bahasa Yunani kecongkakan atau salah tadi dalam ayat ke-16 ponera atau evil itu nggak boleh kita lakukan. Kita berserah kepada Tuhan apa yang menjadi rancangannya seperti dalam Yesaya 55 ayat ke-8. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, bukan rancangan kita pribadi. Kalaupun ada pandemi, kalaupun ada kesulitan, kita tetap berserah kepada Tuhan dan Tuhan tidak pernah lepas dalam tangan kehidupan kita. Selamat menjadi pribadi yang tahu untuk berbuat baik seperti yang dikatakan Yakobus pasal 4 ayat ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Selamat melakukan tindakan baik bagi bangsa Indonesia, bagi gereja dan bagi keluarga dan pribadi. Tuhan memampukan. Amin. Baik, sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa Maha yang Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak, Ibu, sekalian terkasih, kita membawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat dan bersama mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik,
yang memerdekakan kami atas setiap dosa-dosa yang telah kami perbuat melalui karya salib yang dikerjakan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Allah yang memerdekakan dosa itu tidak pernah melepaskan kami dan meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Kami ya Allah sebagai pribadi, sebagai gereja dan selaku bangsa Indonesia diingatkan untuk menjadi bangsa yang tangguh dan juga menjadi bangsa yang tumbuh. 76 tahun adalah cara kami untuk bersama-sama mengingat kebaikan Allah yang luar biasa tidak pernah meninggalkan kami, baik sebagai bangsa maupun sebagai pribadi. Lepas pribadi, Tuhan menyertai kami. Allah yang maha baik, kami diingatkan melalui pembacaan Alkitab Yakobus pasal 4 ayat 13-17, kami mau Tuhan pakai kemanapun Tuhan kirim kami, Tuhan utus kami mau Tuhan berhasil dengan relasi, dengan keintiman dengan Engkau, Allah yang memiliki rancangan yang terbaik. Dan kami percaya rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Kalaupun kami belum tiba dalam waktu Tuhan, mampukan kami berserah, mampukan kami tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kami sebagai tanda kami mengisi kebaikan yang Tuhan berikan melalui penebusan, dan kami juga mau mengingatnya di dalam kemerdekaan Indonesia, melakukan hal yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Allah yang maha baik, kami selaku persekutuan di GKP Jemaat Jati Asih juga mendukung dalam doa untuk pribadi lepas pribadi yang dalam kondisi sakit. Kami mengingat dan mendukung dalam doa untuk Ibu Desi Rikin dan Saudara David Yudea. Tuhan jamah dan berkati pemulihan secara luar biasa, apapun melalui obat-obatan, istirahat, bahkan kondisi alam kiranya mensupport proses kesembuhan dari dua orang terkasih ini. Kami juga berdoa untuk proses pemulihan dari Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Agus Komala, Ibu Penatua Mastiur Kamsia Situmorang, Bapak Richard Parlindungan Napitupulu, Bapak Hengki Yonas, dan Ananda Calvin Ezra Azarael. Tuhan berkati mereka dan berkati juga keluarga mereka agar tetap memiliki iman, pengharapan kepada Tuhan, dan Tuhan yang memulihkan mereka satu persatu. Kami juga mengingat dan mendukung dalam doa mereka yang Tuhan telah tambahkan usia. Kiranya Tuhan tambahkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami mendukung dalam doa untuk Bapak Parsarawan Nababan, Ibu Herbiana Sitorus, Bapak Joseph Hendrik Bowar Sianturi. Tuhan berkati mereka dalam pertambahan usia satu persatuan jamaah mereka. Kami juga berdoa untuk dua keluarga terkasih, untuk keluarga Bapak Mangasi M. Raja Guguk dan keluarga Ibu Margareta Tefnai. Tuhan berkati dua keluarga terkasih ini, ke dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan mereka ya Allah yang maha baik. Kami dalam kemerdekaan Indonesia ini, dalam sukacita Tuhan telah tambahkan usia kemerdekaan sebanyak 76. Kami mengingat juga untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka cita. Tuhan berikan penghiburan dan penguatan bagi keluarga besar dari Ibu Ferawati Furba dan keluarga Bapak Melala. Tuhan jamah mereka untuk selalu mengandalkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan saja. Kami juga mengucap syukur Allah dalam kebaktian pada saat ini. Tuhan telah melayakkan dan memanggil kami sebagai pribadi dan sebagai persekutuan ya Allah. Baik Tuhan telah pakai untuk Bapak Penatua, Bapak Sardol Wasner Sinaga, Bapak Penatua Rudi Naswita, dan bersama dengan rekan-rekan yang mensupport ya Allah, Tuhan telah melayakkan kami untuk melayani Tuhan lagi dan lagi. Kami juga mengucap syukur atas dukungan juga dari Komisi Liturgi Musik Gerejawi dan tim multimedia ya Allah, dan terkhusus juga untuk Saudari Erika Pasaribu. Kami serahkan mereka dalam kehidupan, baik dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam kesukacitaan, dan hal-hal baik Tuhan yang memberkati mereka satu persatu. Kami juga berdoa untuk pengawas perbendaharaan jemaat, untuk komisi pembantu setempat, guru-guru TK, unit TK, dan juga peserta didik Tuhan jamaah mereka, dan berikan berkat yang luar biasa. Di dalam kemerdekaan juga kami mengingat juga untuk setiap pribadi dan unit di dalam majelis sinode, badan-badan pelayanan, dan untuk setiap program-programnya juga di dalamnya ya Allah, untuk kemudian menjadikan kami bersaksi, melayani, dan bersekutu juga ya Allah. Kami serahkan juga bangsa Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden Joko Widodo
dari aparatur tertinggi dan terendah sekalipun, ya Allah, mampukan kami untuk menjadi bangsa Indonesia yang tangguh dan menjadi bangsa Indonesia yang bertumbuh dalam persekutuan, dalam kemasyarakatan, dan toleransi antar umat beragama. Kami berdoa juga dijauhkan dari bencana alam, ya Allah. Kami serahkan juga dalam proses pandemi saat ini, baik mereka yang di garda terdepan maupun kami yang berada dalam posisi isolasi mandiri. Tuhan berkati kami untuk dapat melalui, karena kami percaya sebagai bangsa maupun sebagai iman kami kepada Engkau Allah tidak pernah lepas tangan dalam kehidupan kami. Inilah doa dan setiap pokok-pokok doa kami di dalam hati kami, ya Allah, yang merindukan kesukacitaan baik dalam hal pekerjaan, merindukan partner kehidupan, merindukan buah hati, dan merindukan kedamaian di tengah-tengah hati kami dan pikiran kami. Tuhan, dengarkanlah setiap pokok-pokok doa kami. Dan kalaupun kami tahu untuk setiap pokok-pokok doa kami ini jauh daripada sempurna, kami mau menyempurnakan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Bila kami yang kesalahan kami, seperti kami juga punya orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita memberikan persembahan sebagai salah satu wujud syukur kita kepada Allah yang setia menyertai dan memberkati hidup kita. Ingatlah firman Tuhan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Mari kita sambut dan iringi dari pujian Kidung Jemaat 302. Sedang jemaat Tuhan, marilah kita bawa dalam doa persembahan yang kita sudah persiapkan atau sudah kita cadangkan. Mari kita bersatu dalam doa. Inilah persembahan yang kami himpun dengan sukacita dan ketulusan, kiranya dapat dipergunakan untuk melanjutkan karya besar dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita kembali kepada perjalanan perjuangan masing-masing di dalam mengisi kemerdekaan bangsa dengan senantiasa melakukan apa yang telah Tuhan firmankan hari ini, yakni sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat kita diajak untuk mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap tantangan, dalam menghadapi setiap cobaan. Karena kita percaya rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Untuk itu, mari kita menerima dan memuji kembali Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 182, Kuutus Kau.
berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu saudara sekalian, selamat untuk mengambil waktu bersaat teduh. Tuhan memberkati.